Buat ini jam 8 pagi sampai jam 3 sore. 3 sore. Nah, makanya kan harus harus Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. 9 orang membuat ini jam 8 pagi sampai jam 3 sore. 3 sore. Nah, makanya kan harus harus diapresiat ya, kerajinan atau kerajinan gamelan ini. Jadi memang craftsmanship, jadi dari tangan bener, ditempa, kemudian dicari nada yang pas. Itu jam 8 pagi sampai jam 3 sore 9 orang. Untuk proses penempaan cuman aja. Dapat satu proses penempaan aja. Oke. Nah, terus finishing nanti paling enggak ini memakan waktu 3 hari. Dikerjakan 1 orang. 1 orang 3 hari. 3 hari. Nah, maka kesulitannya apa? Untuk teknologi modern untuk membuat ini kayaknya dari tadi yang kita bicarakan tadi kayaknya tidak mungkin kalau misalkan orangnya diganti robot seperti itu, Pak. Yang nempa ganti robot. Karena robot tidak mempunyai rasa. Itu misalnya kurang halus dikit misalkan gitu. Iya. Dihaluskan lagi itu akan mengganggu nada ya. Mengganggu. Ini yang sudah paling pas begini ya. Ya. Walaupun ini misalkan diraba gini, Pak. Masih ada yang legok misalkan ya. Belum rata. Tapi kalau sudah ketemu ya itulah kunci. Karena apa? Terjadinya suara gong yang ungel, bisa dikatakan ungel niku menyatu dengan rasa. Itu dikatakan ungel. Itu suara ungel itu terjadi dari pori-pori palu yang saling tumpang tindih. Pori-pori palu yang saling tumpang tindih. Itu kan membentuk kayak rantai gitu, Pak. Itu namanya sanggitan. Makanya ditempa oleh beberapa orang itu tadi ya. Tak, 4 orang, Pak. Ada palu ngarep, palu tengah, palu apit, palu tepong. Nah, dari 4 palu ini mempunyai tugas masing-masing. Palunya beda-beda itu. Beda-beda. Palunya dari apa? Besi atau besi? Dari besi? as, bekas as mobil seperti itu, Pak. Nah, itu masing-masing tugas. Nah, terus untuk hubungannya dengan nada, si pemalu palu ngarep, palu tengah dan seterusnya ini tadi mempunyai rasa masing-masing, tugas masing-masing. Nah, rasa yang dari palu ngarep, palu tengah, palu apit, palu tepong ini yang menyetir itu si empunya, empu yang pas menjalankan saat proses di tempa. Jadi ada dirijennya di situ, ada sutradaranya ya. Ada. Itu yang nanti dia nggak memukul tapi memukul juga. Oh enggak. Dia cuma mengatur ketebalan, merasakan ketebalan. Tapi kalau tugas palu ngarep itu tugasnya bikin cabaan-cabaan itu langkah. Palunya harus tak cabak seperti ini. Aku harus melangkah seperti ini. Palu tengah punya tugas masing, palu apit dan seterusnya punya tugas masing-masing. Iya, luar biasa. Itu kalau gede, kalau kecil segini 1 orang paling ya. Itu tetap 4 orang, Pak. Tetap 4 orang? Tetap 4 orang. Karena pori-pori tadi ya? Iya. Supaya ini ya. Nah, kalau 4 orang gimana mukulnya itu? Itu masih ada yang lebih kecil, Pak. Yo, sama, Pak. Gantian itu, tak, tok, makanya tak, gitu irama ya? palu itu sudah ting, tong, teng, dong, ting, tong, teng, dong. Jadi suara itu sudah terbentuk dari awal. Itu jadi kalau gamelan memang susah ditiru dengan ilmu teknologi modern, itu letaknya di situ. Tapi kenapa? Nah, tinggal sekarang tugasnya kita, Pak, yang diwarisi ilmu dari nenek moyang kita dulu. Corot leluhur kita itu nagih janji, kowe tak tinggali ilmu sing sebegitune, sing ora iso ditirun karo wong manca negara, ora iso ditirun karo ilmu teknologi modern. Adiluhunge mbok guak neng ngendi nger. Ya. Sakniki adiluhunge pun mboten enten, tinggal komersil. Kenapa saya katakan itu komersil? Sakniki niku tamu teko, regane pinten, Pak? Nek dulu mas kawinnya berapa, Pak?
Oh mas KW. 100 juta, oke ngikut. Kalau sekarang enggak. Regane pinten Pak? 450 juta. Wis 280. Lah, sini mikir, nek ndak mau ngikut arus ini, terus kelestarian ini gimana? Bahkan sebelum Islam ada di tanah Jawa sudah berapa ratus tahun gamelan sudah ada. Oh gamelan itu lebih dulu daripada Iya, pasti, Islam masuk ya? Iya. Artinya yang buat gamelan itu Sunan Kalijaga tidak benar ya? Salah. Karena tadi reliefnya di Borobudur itu sudah ada itu ya? bukti sama Candi Cetha, itu udah bukti fakta. Makanya kalau leluhur tanah Jawa itu dulu sudah mengenal adanya Allah kalau sekarang. Kalau dulu Sang Yang Maha Agung, Sang Yang Maha Widi, dan seterusnya. Sudah mulai mengenal Gusti itu dirasa. Ya. Jadi nenek moyang kita dulu ndak ada yang nyembah berhala, nyembah ndak ada. Semua nyembah di hati. Jadi mulai kapan kira-kira? Nah, itu saya yang kurang ndak tahu, ndak tahu Pak, kurang tahu itu. Pokoknya sejak sebelum Islam ada. Saya yakin itu sudah ada. Terbukti di relief Candi Borobudur. Candi Cetha juga ada. Ya. Ya reliefnya itu ada gamelan itu. Ada beberapa itu. Lah, yang lebih elok lagi gini Pak. Kenapa kok sebegitunya dari beratus-ratus tahun kok perkembangannya cuma di sini? Kok enggak di kota lain atau di pulau lain? Kok ya cuma ngutek aja di wilayah Jawa Tengah? Kok enggak di sana-sana? Nah, jadi kalau memang nenek moyang kita itu membuat suatu alat seni suara, itu mulai dari rasa. Rasa dari mana? Allah menciptakan gesekan dari suara bambu ngik-ngik. Itu sebenarnya sudah suara atau suara musik. Dari ilmu alam, ilmu apa itu? Kasat mata. Itulah yang beliau itu menafakuri, membuat suatu alat musik yang bisa dijadikan suatu gambaran kehidupan. Nah, kenapa kok gamelan itu kalau sudah dimainkan bareng dikatakan itu karawitan? Itu suatu gambaran alam jagat, alam kasare menungso dilahirke umate Nabi Muhammad diciptake. Nah niku dari alam menika. Dados gambaran kehidupan menika wau sing dijadikan untuk membuat suatu alat kesenian atau musik yang bisa dimainkan siapa saja dengan rasa yang sebegitunya bersatu padu dengan alam. Makanya kalau gamelan dikatakan adiluhungi sebenarnya di situ Pak. Sinau rasa, sinau nyawiji malang alam, itulah gamelan. Mboten mungkin gamelan bisa dimainkan dengan suasana atau nafsu, itu tidak bisa. Apalagi dibikin dengan nafsu, tidak bisa. Nah itulah kelebihan nenek moyang kita dulu seperti itu. Jadi beliau membuat alat musik yang sebegitu banyaknya item dengan suara yang berbeda-beda. Tapi kalau dimainkan bersamaan, insya Allah ketemu harmoni, ketemu laras, kang nyawiji. Apa masing-masing item itu kayak bunang, kempul, gong, saron itu melambangkan sesuatu? Karena tadi karawitan itu kalau ini kan melambangkan ini tadi itu kan melambangkan suatu hamba, hamba insan ingkang bodho. Kados ta kula hambane Gusti umate Kanjeng Nabi ingkang bodho. Dados wonten nuwun sewu kehidupan nggih enten wit-witan, enten kewan, enten manusia. Terus enten nuwun sewu kalau manusia sendiri ada yang nuwun sewu guru, ada sing petani. Itu suatu gambaran. Enggak, maksud saya gong itu melambangkan apa misalkan dari kehidupan itu? Misalkan saron itu melambangkan apa? Itu Ini bahasa ada. ya Pak ya, itu cuma dari macam-macam nama itu suatu gambaran kehidupan. Nah misalkan gini, jadi kalau makna dari item gong itu simbol.
atau gambaran Sang Yang Maha Agung atau Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ditabuh di akhir. Di akhir. Akhirnya menungso itu neng Tur posisi paling besar sendiri, posisi hitam sendiri. Akhirnya menungso neng Gusti Allah. Nah, dados karawitan itu dari item-item itu suatu gambaran kehidupan. Itu nek wis ketemu nyawijine, kabeh sing digoleki cuma welas asihe Gusti Kang Maha Agung. Makanya kasebat gongso atau gung niku dari bahasa Gusti ora nate goroh. Apa sing dijanjikan Gusti laku dilakoni pepesti janjeni itu pasti. Oh. Ngaten. Niku udah ada napa beneran niku? Ya, insya Allah kalau memang itu dijalankan ketemu itu. Ketemu nggih. Ketemu pasti Gong. ketemu. Karena itu kesimpulan kesimpulan dan itu memang begitu. Maka dicari kata-katanya ya. Ya. Gusti ora nate nate sare goroh. Gusti ora nate goroh. Sing nate goroh menungso. dhewe. Sak Gong menungsone itu. janji karo Gusti. Menarik niki. Terus yen napa jenenge bonang no bonang. Nek bonang niku janipun dari bahasa bonange niku dari jumlah itemnya. Berapa item bonang itu tuh? Untuk selendro ada 12. Untuk pelok ada 14. Selendro 12 itu gambaran satunya yo percaya anane Gusti, yo percaya loro sahadate. Nek pun nindakake niku mlayu ten bonang pelok jumlah 14. Anane nyawijine marang Gusti kowe gelem tafakur. Bumi angin banyu geni subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Karena unsur manusia dengan unsur gong sama. Tanah apa? Tembaga dari tanah, manusia juga dari ciptakan dari tanah. Geni nafsunya manusia dibabar nanti Kang Sarono geni. Geni sing babar nggih. Banyu manusia berapa persennya dari darah. Gong di tempat jadi disepuh di air. Angin sumber kehidupan manusia untuk bernafas. Angin untuk membakar nyebul. Angin membarane pakai angin. Salah satu unsur manusia mati, salah satu unsur dari 4 itu tadi tidak ada, gong ya tidak akan bakal terjadi. Ada. Maksudnya seperti itu. Jadi unsur manusia sama dengan unsur gong. Gong sama. Jadi awak-awakmu ki ya mung padha gong gitu. Padha. Unsurnya sama. Unsurnya sama. Enggak, terus apa perbedaan selendro pelok gitu, Mas? Nah, perbedaan selendro pelok itu di suara nada, Pak. Si suara nada aja. Enggak, filosofinya sama aja. Filosofinya kembali ke selendro pelok itu gambaran. Jadi gini. Dari gongsot tadi sudah digambarkan. Nah, gamelan itu sendiri ada selendro dan pelok. Betul. Yang 25 itu berarti termasuk selendro pelok. Selendro juga 25 item, pelok juga 25 item. Sih banyak banget berarti ya. 50 kalau komplit. Dengan nama yang sama. Ya. Nama yang sama beda nada. Jadi kalau mohon maaf kalau saya lihat di pas pagelaran wayang itu kan yang selendro madep mujur sini, yang pelok mujur sini, misalnya bonangnya itu loh. Itu berarti cacahe jumlahnya itu 50 nada. Ya 50 ya. 50 barang lah. Ya. 50 item. Barang, untuk komplit selendro pelok itu 50 item. Saya pikir itu selendro pelok itu 25 itu. Oh, 50 item itu. Berarti kalau pesen yang 400 juta tadi ya selendro pelok sudah. Ya, selendro pelok. Berarti 50 item. Ya, 50 item itu kalau dilihat dari nama, itu ada 25 nama, tapi ada 50 wujud, ada 50 suara. 50 suara, ya. Jadi misalkan pesan bonang, oh bonang singgo selendro dan singgo pelok, gitu ya. Selendro dibagi menjadi 2, penerus ada. Bonang barung ada, bonang penembung juga ada. Nah ini udah beda lagi loh Pak ya. Iya. Bonang penembung itu udah masuk ke gagrak keraton.
Makanya kenapa kok kalau gamelan Jawa apa singkang berbaur di lingkungan masyarakat umum itu jarang memakai bonang penembung karena tidak boleh melebihi atau ngungkuli keraton. Rumit juga ternyata filosofinya gamelan. Memang harus belajar banyak. Harus belajar banyak tentang ini. Nah, di Wirun itu sebenarnya pendahulunya, pelopornya siapa, Mas? Itu tahun 1937 itu Ki Resa Wiguna. Resa Wiguna. Ya, Resa Wiguna itu kayak empu itu ya? Ya, memang empu. Empu ya? Empu. Ki Resa Wiguna itu 1937. Saya mendapat masukan itu dari Bapak Wiryo Wiguna itu putra pertama dari Ki Resa Wiguna. Sekarang sudah tidak ada. Sudah seto. Sudah seto. Sekarang keturunan ketiga berarti generasi ketiga. Generasi ketiga. Iya, itu gamelan para pemirsa. Jadi prosesnya luar biasa rumit. Tahap produksinya ada beberapa karena tidak hanya pekerjaan tembaga saja, tetapi juga pekerjaan kayu, kulit, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu berarti harus kompak yang ngerjakan itu ya? Iya, harus. 4 pemukul itu ya? 4 pemukul sudah harus sinkron. Harus sinkron ya? Terus kalau pesan satu perangkat itu, Mas? Satu perangkat berarti 50 item itu berapa bulan sih? Itu kurang lebih 3 bulan, Pak. 3 bulan? Berarti cepat juga ya 3 bulan ya? Ya cepat. Tapi kalau tuntutan sekarang 3 bulan ya harus 10 set atau 14 set atau 3 set. 3 bulan harus membuat 3 sampai 5 set. Tinggal pengadaannya ada berapa set. Itu harus. Nah, makanya supaya ketemu suara sing nun sewu bisa dikatakan seperti apa yang ditinggal ke leluhur ya bakalan ndak bisa. Ndak bisa. Karena itu harus dikerjakan, semua pengrajin harus terlibat. Mungkin sebagai closing statement, Mas Budiono, ajakan kepada masyarakat untuk ini kan sebenarnya juga budaya ya, nguri-uri budaya, nguri-uri pesan leluhur tadi, kemudian nguri-uri juga ekonomi yang ada di Wirun terutama ya, di Sukoharjo ini. Sebagai closing statement saya nyuwun Mas Budiono untuk menyampaikan hal-hal kepada siapapun dan apapun yang perlu disampaikan di sini ya. Ya gini, harapan saya ke depan gini, Pak, ya selaku penerus apa yang ditinggalkan nenek moyang kita dulu, saya harapkan satu ke dinas pemerintahan ya untuk bisa sejalan seiring untuk kelestarian gamelan ini sendiri. Dengan wujud mungkin ada paguyuban, entah koperasi. Supaya apa? Supaya keadiluhungan gamelan yang sudah hilang ini bisa pulih kembali. Karena apa? Untuk empu gamelan posisi saya ini paling muda. Usia saya sudah 43 tahun. Bisa dikatakan apakah mungkin saya 20 tahun ke depan bisa mengangkat palu dengan berat 9 kilo? Kayaknya sudah tidak mungkin. Nah, apakah bakal punah kalau tidak ada generasi? Tapi dalam kenyataan generasi muda sekarang tidak ada yang respect untuk belajar. Karena apa? Mau belajar di gamelan itu butuh tenaga sing ekstra. Barang nek ora dadi ya ora entuk blonjo, nek dadi suarane ora ketemu ya ora entuk blonjo. Nek kula selaku mempunyai usaha, nek ajeng blonjo dhisik kula ya ora iso berjalan, nek rugi nggih kula mboten saged. Nah, terus gimana supaya diperhatikan lah, paling mboten diperhatikan oleh pemerintah, karena nuwun sewu ikon gamelan seluruh dunia sing duweni cukup neng kelurahan Wirun. Ada 2 di Boyolali, itu ilmu dari Wirun juga. Bahan tembaganya itu dari mana? Impor atau gimana? Enggak, itu dari tukang rosok, Pak. Cuma tukang rosok, iya. Karena apa? Kita harus menuntut. Menuntut supaya apa? Supaya
bisa jalan, dalam arti ya ekonomi kita bisa kejangkau, karena untuk nilai penjualan ini tidak seberapa Pak. Misalkan harga 450 juta niku dengan biaya modal awal niku tinggal tumbas bahan dan seterusnya itu kurang lebih 380-an. Jadi sekitar cuma 20 juta. Yeah. Makanya ilmu gamelan sing ora iso ditirun dengan ilmu modern, dengan hasil sisa usaha seperti itu, ketoknya tidak sebanding. Yeah. Bagi kalangan muda milenial nggak menarik begitu ya? Nggak menarik sama sekali. Dengan kerumitan kerja, betul, prosedur, tahapan yang sangat rumit dan dibutuhkan ketelitian, keterampilan ya, dan rasa itu tadi ya. Itu dengan modal 380 dijual 400 itu 50 dalam waktu 3 bulan. 3 bulan ya, kok kayaknya nggak cocok gitu ya. Enggak. Makanya kalau generasi muda sekarang milih di pabrik, srengenge terbit berangkat, srengenge imbles mulih itu koyo pun ngaten. Ya. Nah, artinya ini kan harus ada komitmen dari kita semuanya, tidak hanya untuk membuat gamelan tapi melestarikan budaya adiluhung itu tadi. Itu yang terpenting. Maka memang perlu ada support dari seluruh stakeholder yang berkompeten, baik pemerintah, baik wakil rakyat, baik siapapun di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, untuk bisa membantu mengadvokasi untuk Kementerian Perindustrian, untuk Kementerian Koperasi. Belum ada koperasi ya Mas ya? Belum. Nah ini saya khawatirnya kalau belum ada koperasi nanti bisa bersaing juga sampai jelok-jelokan harga. Ini menjadi masalah. Jadi perlu ditata, diatur. Terus tentunya pemerintah daerah yang lebih dulu mengatur. Koperasi kan gampang buatnya, apalagi ini sudah kayak begini perlu dibina. Saya pikir demikian pemirsa, semoga bermanfaat dan bisa menjadi wacana bagi kita semuanya, termasuk masukan bagi yang berkompeten untuk bisa memajukan industri gamelan atau perajin gamelan yang ada di Wirun, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya lagi terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Budiono. Perkenalkan, saya pengrajin gamelan UD Laras Jawa Aji yang beralamatkan di Dukuh Gendengan, RT 4 RW 4, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Barangkali ada generasi yang mau membeli atau membutuhkan alat musik gamelan atau jenis-jenis gamelan yang lain, monggo saya bisa hubungi saya dengan nomor telepon 085 329 863 469. Diulang 085 329 863 469. Mau tengok-tengok di medsos, di UD Laras Jawa Aji, di Facebook dengan alamat Laras Jawa Aji, Instagram begitu juga Laras Jawa Aji, atau di Google juga bisa. Matur suwun.